Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Hervita Sari. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi Dwi Mingguan 9. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan 9 ini, yaitu tentang modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya, saya akan menuliskan refleksi menggunakan konsep segitiga refleksi. Nah, berikut ini gambaran segitiga refleksi yang akan saya praktikkan. Setelah pembelajaran modul 3.2 ini, saya akhirnya memahami bahwa sebagai seorang pemimpin harus bisa mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah masing-masing agar bisa memaksimalkan potensinya. Aset bukan hanya berupa barang saja, namun banyak jenisnya. Aset terdiri dari aset biotik dan abiotik. Terdapat 7 modal utama dalam pengembangan aset yang terdiri dari modal manusia, lingkungan, finansial, sosial, politik, modal agama dan budaya, serta modal fisik. Modal manusia terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, orang tua, komite, dan pengawas sekolah. Modal lingkungan berupa letak geografis dan keadaan lingkungan sekitar sekolah. Modal finansial berupa pendanaan untuk sekolah, bisa dari dana Bosnas dan Bosda, bisa juga berupa infak. Modal sosial dapat berupa hubungan sosial dengan pihak-pihak lain. Modal politik dapat berupa kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah atau juga dinas terkait. Modal agama dan budaya dapat berupa pembiasaan untuk melaksanakan ajaran agama yang dianut dan pelestarian budaya. Modal fisik berupa bangunan sekolah serta sarana dan prasarananya. Semua modal itu saling mendukung dan berhubungan satu dengan lainnya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sekolah. Setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya akhirnya mampu mengidentifikasi aset yang ada di sekolah tempat saya mengajar. Setelah saya mengidentifikasi aset yang ada di sekolah saya dengan mengacu pada 7 modal utama, saya menyadari bahwa ternyata di sekolah saya memiliki aset yang dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi sekolah. Setelah mengidentifikasi, saya sedikit demi sedikit menganalisis aset apa saja yang bisa dimaksimalkan di sekolah. Berkolaborasi dengan rekan guru lain adalah kuncinya. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, saya perlu bantuan dari rekan guru lain. Sebagai contoh, ketika sekolah kami akan mengikuti lomba olahraga tradisional, saya dan rekan guru lain mengadakan rapat dengan dipimpin oleh kepala sekolah. Dari rapat itu, saya menyadari bahwa ternyata sekolah saya memiliki aset yang dapat memaksimalkan potensinya. Kami berhasil mengikuti lomba olahraga tradisional dengan berkolaborasi beberapa pihak, mulai dari guru, murid, bahkan orang tua murid juga ikut membantu. Perasaan saya setelah mempelajari modul 3.2 ini adalah saya menjadi optimis untuk memaksimalkan aset yang dimiliki sekolah. Pada awalnya saya memang pesimis dengan kondisi sekolah saya. Sekolah saya secara fisik bangunannya masih kuat, namun lantai, plafon, dan atapnya banyak yang mengalami kerusakan. Prasarana yang terbatas sehingga kurang maksimal untuk pembelajaran, dana bos yang terbatas juga, padahal sekolah kecil maupun besar kebutuhannya sama saja. Lingkungan sekolah yang rawan banjir dan tanah longsor, murid yang sedikit dibanding dengan sekolah lain. Namun setelah mempelajari modul 3.2 ini, saya menjadi lebih optimis lagi. Saya tidak berfokus pada kekurangan yang ada di sekolah, namun berfokus pada kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Berkolaborasi dengan warga sekolah, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, menjaga keharmonisan antar warga sekolah, mentaati tata tertib, dan melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan merupakan upaya kami dalam memaksimalkan potensi sekolah. Setelah melakukan pembelajaran modul 3.2 ini, target saya selanjutnya adalah saya akan memaksimalkan aset yang ada di sekolah saya untuk lebih memaksimalkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akan membuat kerangka bagja untuk memetakan perubahan yang ingin saya lakukan. Pertama-tama, saya akan melaksanakan perubahan di mata pelajaran saya dengan berkolaborasi dengan murid-murid. Demikian jurnal refleksi Dwi Mingguan 9 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat.